Anime dibuka dengan memperlihatkan sebuah kereta kuda yang sedang diserang oleh beberapa monster. Di sana bisa dilihat bahwa para pengawal dari kereta kuda itu sudah terbunuh karena serangan dari para monster tersebut. Namun ada satu anak perempuan yang masih selamat dan terlihat sangat ketakutan. Ketika para monster berniat untuk menyerang si anak perempuan itu, untungnya muncul seorang pria yang mengambil sebuah balok kayu dan berusaha melindungi anak perempuan tersebut. Sekarang kita beralih ke beberapa tahun kemudian. Di sana terlihat ada seorang wanita yang mengajak seorang laki-laki untuk membentuk party bersama. Jadi wanita itu adalah seorang ahli bela diri yang bernama Narcena. Sedangkan di sisi lain pria itu adalah seorang healer yang bernama Laus. Ketika mendengar bahwa Narcena berniat mengajak Laus untuk membentuk party bersama, entah kenapa hal ini membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Bahkan tak lama kemudian juga muncul seorang wanita yang mencoba menghentikan Narcena. Wanita itu adalah seorang resepsionis dari Guild Petualang yang bernama Amers. Di sana Amers lalu menjelaskan bahwa ternyata Laus ini sudah cukup terkenal karena tidak mempunyai bakat apapun. Jadi meskipun Laus adalah seorang healer atau penyembuh, namun sayangnya dia cuma bisa menggunakan sihir penyembuh tingkat dasar saja. Laus ini adalah seorang anak yatim yang sudah memasuki dungeon atau labirin sejak dia masih kecil. Namun sampai sekarang dia masih tidak bisa menggunakan sihir penyembuh area maupun sihir penyembuhan tingkat atas. Bahkan beberapa waktu yang lalu Laus juga baru saja diusir dari party lamanya yang bernama Sword of Lightning. Karena alasan itulah semua orang pun akhirnya memberikan julukan Laus si tidak berbakat kepadanya. Di sana Amers mencoba membujuk Narcena dengan mengatakan bahwa dia akan memperkenalkannya kepada kelompok yang lebih bagus untuk pemula. Tapi entah kenapa Narcena malah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa dia sudah lama ingin membentuk kelompok dengan Laus. Mendengar akan hal itu, akhirnya Amers pun membiarkan Narcena dan juga Laus untuk membentuk kelompok bersama. Kemudian Laus dan juga Narcena lalu mengisi formulir pembentukan kelompok mereka. Ketika Laus sedang mengisi formulir itu, tiba-tiba Narcena melihat ke arah Laus dan mengatakan di dalam hati bahwa akhirnya mereka bertemu. Dari interaksi yang terlihat sejauh ini, sepertinya bisa diambil kesimpulan bahwa Narcena adalah si anak perempuan yang kereta kudanya diserang oleh para monster beberapa tahun yang lalu. Sedangkan di sisi lain, sepertinya Laus ini adalah si pria misterius yang berusaha melindungi Narcena dari serangan para monster. Namun entah kenapa dalam flashback bisa dilihat bahwa rambutnya Narcena ini berwarna kuning keemasan. Sedangkan di waktu sekarang terlihat bahwa rambutnya Narcena ini malah berwarna biru. Kembali ke cerita, di sana Laus pun lalu membayar biaya admin untuk formulir pendaftaran kelompok mereka. Dan dengan itu juga maka akhirnya Narcena dan juga Laus pun resmi tergabung ke dalam kelompok yang sama. Setelah menyelesaikan pendaftaran, mereka lalu berangkat menuju labirin yang berada di kota tersebut. Jadi Laus menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang berada di sebuah kota labirin yang bernama Mardat. Kemudian labirin di kota Mardat ini ternyata belum pernah dijelajahi sampai ke lantai yang paling dalam. Di mana hal ini pun justru mengundang para petualang untuk mencoba menaklukkan labirin tersebut. Dan karena itulah kota Mardat pun akhirnya berkembang menjadi kota labirin terbesar yang ada di sekitar sana. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di pintu masuk dari labirin yang dimaksud. Selama penjelajahan, Narcena memutuskan untuk bertarung di garis depan sambil melindungi Laus yang merupakan seorang healer. Di dalam labirin, mereka bertemu dengan beberapa goblin yang menyerang. Namun ternyata Narcena mampu menghabisi semua goblin itu dengan sangat mudah. Para goblin yang dia kalahkan ini lalu menjatuhkan beberapa batu sihir, di mana mereka bisa mengumpulkan batu sihir itu dan kemudian nantinya bisa dijual kepada Guild Petualang. Seperti itulah biasanya cara para petualang untuk menghasilkan uang dari menjelajahi labirin. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menjelajahi labirin itu sedikit lebih dalam lagi. Dalam perjalanan, Narcena hampir menginjak sebuah jebakan yang cukup berbahaya. Tapi untungnya Laus yang mengetahui akan hal itu berhasil menghentikan Narcena. Di sana, Narcena pun menjadi sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Laus ternyata bisa mendeteksi jebakan.
karena biasanya mendeteksi jebakan di dalam labirin merupakan keahlian dari para bandit. Kenapa Laus yang merupakan seorang healer juga mampu melakukan hal seperti itu? Laus mengatakan bahwa ini disebabkan karena dia sudah sangat lama menjadi seorang petualang. Makanya dia pun jadi bisa melakukan banyak hal meskipun jobnya sendiri hanyalah seorang healer saja. Singkat cerita, tak lama kemudian mereka lalu bertemu dengan seekor orc yang terlihat cukup kuat. Melihat akan hal itu tentunya membuat Laus menjadi sangat bingung. Kenapa orc yang merupakan monster di lantai pertengahan bisa naik menuju lantai atas seperti ini? Ngomong-ngomong, labirin di sini itu tingkatannya dari atas ke bawah ya. Jadi lantai paling atas adalah lantai awal yang seharusnya mempunyai monster paling lemah. Kembali ke cerita, di sana Laus mengatakan bahwa asalkan mereka bekerja sama, maka seharusnya mereka bisa mengalahkan monster orc tersebut. Karena itulah Narcena pun lalu maju dan langsung melancarkan serangan mendadak. Namun sayangnya orc itu terlalu kuat dan pada akhirnya membuat Narcena berada dalam situasi yang terpojok. Untungnya Laus berhasil menyelamatkan Narcena dengan tepat waktu. Bahkan ternyata Laus ini juga berhasil menusuk dadanya si orc itu dan menghabisinya. Melihat Laus yang mempunyai kekuatan sebesar itu tentunya membuat Narcena menjadi sangat terkejut. Dia lalu bertanya apakah Laus ini memang benar-benar seorang healer atau bukan. Karena sangat tidak mungkin kalau seorang healer mampu melancarkan serangan seperti tadi. Namun lagi-lagi Laus mengatakan bahwa dia memang merupakan seorang healer. Dia bisa menggunakan sedikit pertarungan jarak dekat seperti tadi karena dia sudah lama menjadi seorang petualang. Dalam pertarungan tadi sepertinya Narcena sedikit terluka di bagian bahunya. Karena itulah Laus pun lalu menggunakan sihir penyembuhan miliknya untuk mengobati Narcena. Setelah berhasil mengalahkan monster orc tadi, ternyata mereka mendapatkan batu sihir yang ukurannya cukup besar. Kemudian mereka pun memutuskan untuk lanjut menjelajahi labirin itu sebelum akhirnya kembali menuju Guild Petualang. Begitu sampai di dalam Guild Petualang, mereka lalu menjual semua batu sihir yang didapatkan. Selain itu, Laus juga melaporkan kejadian yang menimpa mereka sebelumnya, di mana mereka menemukan bahwa ada seekor monster orc yang berkeliaran sampai di lantai atas. Namun ternyata Amers mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia memang sempat mendapatkan laporan yang mirip seperti itu. Di mana hal ini pun tentunya membuat para petualang menjadi cukup panik. Karena kemungkinan besar ini merupakan sebuah pertanda bahwa sedang terjadi sesuatu di dalam labirin tersebut. Namun sayangnya untuk sekarang kita masih belum dijelaskan mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian dari penjualan batu sihir ternyata mereka mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Amers yang mengurus mereka tentunya juga menjadi sangat senang. Karena ternyata kalau petualang yang mereka urus menjual banyak batu sihir, maka resepsionis yang bertugas di sana juga akan mendapatkan bonus yang cukup besar. Ini artinya semakin banyak batu sihir yang dijual oleh para petualang, maka uang bonus yang didapatkan oleh resepsionis juga akan semakin banyak. Di sana, Laus pun menjadi sangat terkejut begitu mengetahui bahwa mereka menghasilkan uang sebanyak itu. Karena jumlah uang sebanyak itu bisa mencapai 10 kali lipat kalau dibandingkan dengan jumlah yang biasa dia dapatkan dari kelompoknya yang sebelumnya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kelompoknya Laus yang sebelumnya sudah melakukan kecurangan dalam pembagian uang mereka. Sebenarnya Laus bisa meminta bantuan dari Guild Petualang untuk menyelesaikan persoalan kali ini. Namun ternyata dia memutuskan untuk tidak terlalu mempermasalahkan mengenai hal tersebut. Laus mengatakan bahwa sekarang dia sudah membentuk kelompok yang baru bersama dengan Narcena. Makanya dia berniat untuk melupakan apapun yang terjadi dalam kelompok lamanya. Di sisi lain ternyata ada seorang pria yang terlihat sedang memperhatikan Laus dari kejauhan. Pria yang dimaksud ini bernama Hanzum. Tak lama setelah itu di sana Hanzum lalu bertanya kepada Amers mengenai Laus yang sepertinya sudah membuat kelompok dengan orang lain. Kalau dilihat dari tingkah lakunya Amers, sepertinya Hanzum ini merupakan orang yang cukup penting di dalam Guild Petualang tersebut. Bahkan sepertinya Hanzum juga mengetahui identitas aslinya Narcena yang sekarang sedang berkelompok dengan Laus. Kembali ke sisi Laus dan juga Narcena, di sana bisa dilihat bahwa mereka akhirnya sampai di sebuah penginapan. Mereka memesan 2 kamar untuk menginap selama beberapa hari. Selain itu, mereka juga memesan beberapa makanan untuk makan malam.
Setelah selesai makan, mereka pun masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Sebenarnya Narsena lebih suka kalau mereka tidur di satu kamar yang sama. Namun tentunya dia merasa terlalu malu untuk mengatakan hal itu kepada Laus. Kemudian kita juga diperlihatkan momen ketika Laus menyelamatkan Narsena beberapa tahun yang lalu. Di sana, Laus menggunakan sihir penyembuh miliknya untuk mengobati luka yang ada di tangannya Narsena. Setelah selesai, Narsena lalu mengatakan kalau dia sudah tumbuh dewasa nanti, dia ingin menjadi seorang petualang dan nantinya akan membuat kelompok bersama dengan Laus. Makanya Laus tidak perlu khawatir karena Narsena lah yang akan melindunginya di masa depan. Sejak saat itulah Narsena pun selalu berlatih dengan keras setiap harinya. Sampai suatu hari Narsena mendengar kabar bahwa Laus sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Mendengar akan hal itu, Narsena pun langsung berangkat menuju kota Mardat dengan tujuan untuk menemui Laus dan mengajaknya membuat kelompok bersama. Itulah alasan kenapa di awal cerita Narsena terlihat sangat bersikeras untuk membuat kelompok dengan Laus. Namun sebenarnya Narsena juga merasa sedikit kesal karena Laus terlihat tidak mengenalinya sama sekali. Selain itu, Narsena juga merasa sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata sekarang Laus sudah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan ketika mereka pertama kali bertemu. Sekarang kita beralih ke beberapa waktu yang lalu. Atau lebih tepatnya ketika Laus dan juga kelompok Sword of Lightning bertarung melawan seekor Hydra. Jadi seluruh anggota dari party Sword of Lightning ini ada Margulis yang merupakan sang pemimpin dari kelompok mereka. Lalu ada juga seorang wanita yang bernama Saberia. Kemudian ada seorang wizard atau penyihir yang bernama Armia. Dan juga tentunya ada Laus yang bertugas sebagai healer mereka. Di sana bisa dilihat bahwa Saberia ini sudah terkena racun yang dilancarkan oleh Hydra tersebut. Namun masalahnya Laus ini tidak menguasai sihir yang bisa menetralkan racun. Karena itulah Laus pun lalu menggunakan sihir heal untuk memulihkan staminanya Saberia. Dengan itu maka diharapkan tubuhnya Saberia akan mampu menetralkan racunnya secara alami. Di sana Saberia dan juga Margulis lalu menghina Laus yang sangat tidak berguna dan cuma bisa menggunakan sihir heal saja. Sementara di sisi lain, monster Hydra itu masih terus menyerang Margulis dan membuat kelompok mereka berada dalam situasi yang terpojok. Bahkan serangan sihirnya Armia juga sama sekali tidak berpengaruh. Melihat akan hal itu, Margulis pun menjadi marah dan memutuskan untuk kabur meninggalkan seluruh anggota kelompoknya yang lain. Untungnya, Laus dan yang lainnya juga berhasil kabur karena Hydra itu tidak melancarkan serangan lebih lanjut. Begitu mereka sampai di dalam gil petualang, Margulis lalu mengusir Laus dari kelompoknya. Intinya, mereka menyalahkan Laus atas kegagalan mereka dalam membasmi Hydra yang sebelumnya. Padahal sebenarnya ini semua karena salah mereka sendiri yang tidak membuat persiapan dengan matang. Ternyata kejadian ini masih sangat membekas di ingatannya Laus dan bahkan sampai membuatnya mengalami sedikit trauma. Di mana kejadian ini mirip seperti pengalamannya yang terjadi sekitar 6 tahun yang lalu. Waktu itu, Laus sedang berpetualang di dalam labirin bersama dengan salah satu kelompok petualang. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan 3 ekor monster yang sangat kuat. Karena itulah, mereka pun lalu mendorong Laus dan menjadikan dia sebagai umpan untuk memancing perhatian dari ketiga monster tersebut. Di sana Laus berusaha menghindari serangan dari para monster itu dengan sekuat tenaga. Sampai pada akhirnya dia pun berhasil keluar dari labirin itu dengan aman. Dalam perjalanan pulang, Laus melihat ketika kereta kudanya Narsena sedang diserang oleh segerombolan monster. Melihat akan hal itu, Laus kemudian memutuskan untuk mengambil sebuah balok kayu dan melindungi Narsena. Laus berjuang dengan sekuat tenaga melawan para monster, meskipun waktu itu kekuatan yang dia miliki masih sangat lemah. Namun pada akhirnya Laus pun berakhir dikalahkan oleh para monster itu. Untungnya tak lama kemudian muncul para kesatria yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dan para kesatria ini berhasil menghabisi semua monster itu dengan sangat mudah. Di sana Narsena lalu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Laus karena sudah melindunginya dari para monster. Dan berkat itu juga maka para kesatria pun bisa datang dengan tepat waktu. Kemudian Laus lalu menceritakan sedikit tentang dirinya yang baru saja dijadikan umpan oleh kelompoknya sendiri.
Mendengar akan hal itu tentunya membuat Narsena menjadi sangat marah sekaligus sedih. Karena itulah Narsena pun memutuskan bahwa dia akan menjadi petualang ketika sudah dewasa nanti. Lalu nantinya Narsena juga akan bergabung dengan kelompoknya Laus dengan tujuan agar bisa melindunginya dari mara bahaya. Mendengar akan hal itu tentunya membuat Laus menjadi sangat bahagia. Namun dia menyadari bahwa Narsena ini merupakan seorang putri bangsawan. Makanya sangat tidak mungkin untuk Narsena bisa menjadi seorang petualang. Namun meskipun begitu, kata-katanya Narsena ini berhasil membuat Laus menjadi bersemangat kembali. Dari situlah Laus pun lalu mencari beberapa guru untuk mengajarinya berbagai macam kemampuan bertarung. Sampai pada akhirnya sekarang Laus berhasil menjadi petualang yang bisa melakukan berbagai macam hal sendiri. Namun tidak ada satupun petualang yang mengetahui kemampuan Laus yang sebenarnya. Karena rumor yang mengatakan bahwa Laus adalah seorang healer tidak berbakat itu sudah terlanjur menyebar di kalangan para petualang. Setelah menyelesaikan pelatihannya, Laus pun lalu bergabung dengan kelompok Sword of Lightning. Namun seperti yang kita ketahui bahwa hubungan mereka ini berakhir dengan sangat buruk. Seperti itulah ceritanya Laus sebelum pada akhirnya dia bertemu dengan Narsena dan akhirnya membentuk kelompok bersama. Ngomong-ngomong sampai sekarang Laus ini masih belum menyadari kalau anggota kelompoknya yang sekarang yaitu Narsena adalah anak kecil yang dulu sempat dia selamatkan. Singkat cerita, suatu hari Laus dan juga Narsena lalu berangkat menuju labirin. Kali ini mereka akan mencoba untuk masuk ke lantai yang lebih dalam dari labirin tersebut. Mereka menggunakan sebuah lingkaran teleportasi agar bisa sampai di lantai bawah dengan lebih cepat. Laus menceritakan bahwa ternyata lingkaran teleportasi itu dibuat oleh para penyihir dari zaman dulu kala. Namun sayangnya lingkaran teleportasi ini merupakan teknologi yang sudah hilang sejak ratusan tahun yang lalu. Makanya di zaman sekarang mereka sudah tidak bisa lagi membuat lingkaran teleportasi di tempat yang lain. Kemudian mereka pun lalu menggunakan lingkaran teleportasi itu untuk pergi menuju lantai di area tengah. Monster yang muncul di area ini juga tentunya lebih kuat, makanya mereka harus lebih berhati-hati. Salah satu monster yang muncul di sana adalah seekor Lich. Di mana Lich ini punya kemampuan khusus yaitu dia tidak bisa diserang dengan menggunakan serangan fisik. Makanya untuk para petualang yang tidak bisa menggunakan sihir serangan, Lich ini merupakan musuh yang sangat merepotkan. Namun di sana Narsena mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkan si monster Lich tersebut. Karena itulah Laus pun lalu bertugas untuk mengalihkan perhatian dari Lich itu. Sementara di sisi lain Narsena bertugas untuk mengerahkan seluruh kekuatannya agar dia bisa menghabisi monster Lich tersebut. Dan ternyata Narsena berhasil menghabisi Lich itu hanya dengan satu serangan saja. Jadi sebenarnya dengan latihan yang cukup, para manusia bisa mengendalikan kekuatan roh di dalam tubuhnya yang biasa disebut prana. Di mana seorang seniman bela diri seperti Narsena ternyata juga bisa menyelimuti tinju mereka dengan menggunakan prana. Dengan menggunakan teknik itulah, maka mereka pun bisa menyerang monster yang mempunyai tubuh roh seperti Lich yang sebelumnya. Setelah pertarungan selesai, Laus melihat bahwa Narsena mendapatkan sedikit luka dari pertarungan kali ini. Makanya dia pun lalu menggunakan sihir penyembuhan miliknya untuk mengobati Narsena. Namun kali ini Laus juga menggunakan sebuah alat sihir yang bisa meningkatkan efek dari sihir penyembuh. Di mana ternyata alat itu terbuat dari batu sihir yang dikumpulkan oleh para petualang. Dengan menggunakan alat itu akhirnya Laus pun berhasil menyembuhkan lengannya Narsena tanpa masalah. Kemudian setelah selesai menjelajahi labirin, mereka lalu kembali menuju Guild Petualang untuk menjual batu sihir yang sudah mereka kumpulkan. Setelah itu, mereka lalu memutuskan untuk pulang menuju penginapan. Namun di tengah jalan mereka melihat ada dua orang petualang yang sedang bertengkar. Laus mengatakan bahwa belakangan ini memang sering terjadi perkelahian di antara para petualang. Entah kenapa para petualang yang sering membuat masalah di luar kota mulai berkumpul di kota tersebut. Untuk sekarang mereka memutuskan untuk menghindari para petualang yang bermasalah itu sebisa mungkin. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di penginapan. Karena hari ini mereka sudah berhasil mengumpulkan uang dengan jumlah yang banyak, makanya mereka pun memutuskan untuk memesan makan malam yang cukup mewah.
Sembari makan, Narsena lalu bertanya kepada Laus mengenai beberapa bangunan aneh yang ada di segala penjuru kota. Bangunan itu sama sekali tidak punya pintu masuk, jendela, ukiran, atau hal yang lainnya. Dari luar, bangunan itu hanya terlihat seperti sebuah pilar yang menjulang tinggi. Namun ternyata Laus pun juga sama sekali tidak tahu apa fungsi dari bangunan itu. Bahkan dulu dia juga pernah bertanya kepada tukang bangunan yang membuat bangunan tersebut. Tapi yang mengejutkan ternyata si tukang bangunan ini juga tidak tahu apa yang sedang mereka buat. Para tukang bangunan ini cuma membuat bangunan itu berdasarkan cetak biru yang disediakan oleh klien mereka. Meskipun sebenarnya mereka sendiri juga tidak tahu siapa sebenarnya klien mereka tersebut. Jadi si klien ini menggunakan beberapa perwakilan untuk berkomunikasi dengan para tukang bangunan itu. Di sana Laus juga merasa bahwa ini merupakan suatu hal yang sangat aneh. Namun dia merasa tidak masalah asalkan hal ini tidak membawa mara bahaya untuk kota Mardat tersebut. Sebenarnya Laus justru lebih penasaran kenapa kota itu sama sekali tidak dikelilingi oleh tembok penghalang. Kalau di masa depan nanti ada penyusup atau para monster yang datang menyerang kota, maka mereka pasti akan sangat kerepotan dalam menghalau para musuh. Setelah selesai makan, Laus dan juga Narsena pun lalu kembali ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Sementara di sisi lain, ternyata kelompok Sword of Lightning sudah berhasil merekrut seorang healer baru yang akan menggantikan posisinya Laus. Healer yang dimaksud ini bernama Lyra. Dengan bantuan dari Lyra, Margulis berharap agar mereka bisa mengalahkan monster Hydra yang sebelumnya. Namun sepertinya kehadiran Lyra ini sedikit tidak disambut oleh para anggota yang lainnya. Kemudian kita beralih ke sisi Hanzum yang sedang melapor ke seorang pria tua. Hanzum mengatakan bahwa sang putri tidur sedang berada di kota itu dan sekarang dia sedang bergabung dengan kelompoknya Laus. Sepertinya sang putri tidur yang dia maksud ini adalah Narsena. Kemudian si pria tua itu mengatakan bahwa mereka sudah tidak punya banyak waktu. Makanya dia pun menyuruh Hanzum untuk melakukan segala cara agar bisa mengusir Laus dari kota tersebut. Sekarang kita kembali ke sisi Margulis dan yang lainnya. Di sana mereka sudah sampai di lokasi tempat si monster Hydra berada. Margulis menyarankan agar dia dan juga Lyra bisa menyerang Hydra itu di garis depan. Sementara itu, Armia akan menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyerang dari garis belakang. Kemudian Saberia bertugas untuk bersembunyi dan memberikan serangan mendadak. Mendengar akan hal itu, tentunya Lyra pun langsung tidak setuju. Karena sangat tidak mungkin kalau dia yang merupakan seorang healer malah diminta untuk menyerang di garis depan. Namun di sana Margulis mengatakan bahwa selama ini Laus selalu melakukan hal tersebut. Bahkan ternyata sebelumnya Laus juga berhasil menebas 2 kepala dari si Hydra itu. Mendengar cerita tersebut tentunya membuat Lyra menjadi sangat terkejut. Karena bagaimana mungkin seorang healer mampu memberikan serangan yang sekuat itu? Dari percakapan mereka bisa kita simpulkan bahwa Laus ini sebenarnya merupakan healer yang sangat spesial. Kembali ke cerita, di sana Margulis pun akhirnya mengalah dan membiarkan Lyra untuk membantu dari garis belakang. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan Laus dan juga Narsena yang sedang menjual beberapa batu sihir. Seperti biasa mereka menghasilkan banyak uang dari penjualan batu sihir tersebut. Di sana Amers bertanya kenapa mereka berdua tidak menambah jumlah anggota partinya. Karena kalau anggota mereka bertambah, maka seharusnya penjelajahan mereka juga bisa menjadi lebih aman. Belum lagi kalau ada anggota tambahan, maka mereka juga jadi bisa melawan monster yang lebih kuat. Di mana hal ini juga tentunya akan membuat pendapatan mereka menjadi lebih banyak. Namun di sana Laus mengatakan bahwa untuk sekarang dia lebih suka dengan kondisi seperti ini. Karena itulah dia sama sekali belum memikirkan rencana untuk menambah jumlah anggota mereka. Tapi dengan penghasilan mereka yang sudah cukup besar, Amers menyarankan kepada Laus dan juga Narsena untuk menyewa rumah pribadi sebagai tempat tinggal party mereka. Dengan itu, maka mereka bisa lebih menghemat biaya pengeluaran untuk menyewa penginapan setiap harinya. Belum lagi kalau ada party yang menyewa rumah bersama, maka biasanya akan terjadi hubungan romantis di antara mereka.
Mendengar akan hal itu sepertinya membuat Narsena menjadi cukup tertarik. Karena sepertinya Narsena ini memang punya rasa suka kepada Laus. Di sisi lain, Laus juga mengatakan bahwa dalam party lamanya, mereka juga sempat menyewa rumah pribadi. Namun sayangnya, Laus hanya diperbolehkan untuk tidur di gudang penyimpanan saja. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Laus sudah diperlakukan dengan sangat tidak adil ketika dia masih berada di party Sword of Lightning. Sekarang kita beralih ke sisi Margulis dan yang lainnya. Di sana kita diperlihatkan kondisinya mereka yang sudah penuh dengan luka. Sepertinya dalam pertarungan yang sebelumnya, Margulis dan yang lainnya sudah dikalahkan oleh monster Hydra itu dengan sangat mengenaskan. Bahkan ternyata Armia juga masih terkapar karena pengaruh dari racun Hydra tersebut. Karena itulah dari tadi Lyra masih terus berjuang untuk menggunakan sihir penetral racun kepada Armia. Di sisi lain, Margulis masih merasa sangat kesal karena mereka sudah dikalahkan oleh Hydra tersebut sebanyak 2 kali. Di saat itulah Margulis pun mulai berpikir bahwa keberadaannya Laus dalam party mereka ini sepertinya memang cukup berguna. Makanya Margulis berencana untuk mengundang Laus agar bisa bergabung lagi dengan party mereka. Singkat cerita, keesokan harinya, Armia pun akhirnya berhasil sembuh dari racun Hydra yang sebelumnya. Lyra juga terlihat sangat kecapean karena sudah menggunakan kekuatan sihirnya selama semalaman penuh. Setelah bangun, Lyra pun lalu pergi menuju dapur untuk mengambil beberapa makanan. Namun anehnya, dia sama sekali tidak melihat Margulis dan juga Saberia di rumah tersebut. Jadi ternyata mereka berdua ini sedang menemui Laus untuk mengajaknya bergabung lagi dengan party Sword of Lightning. Mendengar akan hal itu tentunya membuat Laus menjadi sangat bingung sekaligus terkejut. Di sisi lain, Narsena yang melihat kejadian tersebut tentunya langsung menghentikan Margulis, di mana tentunya dia tidak mau kalau Laus sampai bergabung lagi dengan party lamanya. Namun di sana Laus pun mengatakan bahwa Narsena tidak perlu khawatir akan hal itu. Karena sekarang Laus sudah membentuk party yang baru bersama dengan Narsena. Makanya Laus sudah tidak mungkin lagi untuk kembali ke party lamanya. Mendengar akan hal itu tentunya membuat Margulis menjadi sangat kesal. Di sana dia terus membujuk Laus agar mau kembali ke party Sword of Lightning. Bahkan dia juga sampai memfitnah Narsena dengan mengatakan bahwa dia pasti sudah memperalat Laus selama ini. Mendengar perkataannya Margulis tentunya membuat Laus menjadi sangat marah. Laus mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Margulis kalau dia sampai melakukan hal yang buruk kepada Narsena. Kemudian setelah itu Laus dan juga Narsena pun lalu pergi meninggalkan Margulis. Di sisi lain, Margulis yang menjadi kesal lalu meminta kepada Amers untuk mencarikan petualang yang kuat. Dia ingin seorang petualang yang bisa bertarung di garis depan bersama dengan dirinya. Sepertinya Margulis masih sangat terobsesi untuk mengalahkan Hydra yang sebelumnya. Ketika dia sedang berbicara, tiba-tiba mereka kedatangan seorang petualang yang menawarkan dirinya untuk bergabung bersama dengan party Sword of Lightning. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan nama Geek. Tapi anehnya Geek ini menggunakan sebuah topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Di sana Margulis ingin memeriksa apakah Geek ini memang benar-benar kuat atau tidak. Makanya dia pun lalu menantang Geek untuk berduel 1 lawan 1. Dalam pertarungan itu ternyata Margulis berakhir dikalahkan dengan sangat mudah. Para petualang yang menonton mereka di sana tentunya mengejek Margulis yang sudah kalah dengan sangat mengenaskan. Karena itulah Margulis pun menjadi sangat malu dan juga sangat kesal. Namun dia memutuskan untuk tetap menerima Geek ke dalam partinya. Di sisi lain, ternyata Lyra dan juga Armia datang menemui Laus dan juga Narsena. Di sana Lyra menceritakan mengenai Margulis yang masih bersikeras untuk memburu Hydra yang sebelumnya. Namun masalahnya dia menolak untuk membeli obat penawar racun sama sekali. Margulis mengatakan bahwa mereka tidak perlu membeli obat penawar racun itu karena harganya yang terlalu mahal. Ditambah lagi, mereka juga punya Lyra yang bisa menggunakan sihir untuk menawarkan racun tersebut. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa monster Hydra itu sangat ahli dalam menggunakan racun. Dan kalau sampai ada beberapa orang yang terkena racun dari Hydra itu, maka Lyra sendiri pun juga akan kesulitan untuk mengobati mereka semua.
Di saat seperti itulah obat penawar racun akan sangat berguna untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namun tetap saja Margulis menolak untuk membeli obat penawar racun tersebut. Karena alasan itulah Armia pun meminta kepada Laus untuk bergabung lagi dengan party Sword of Lightning. Di mana kalau Laus ikut bertarung bersama mereka melawan si Hydra tersebut, maka seharusnya mereka akan bisa mengalahkan monster itu dengan lebih aman. Karena mereka sudah menyadari seberapa hebat kekuatan yang dimiliki oleh Laus tersebut. Mendengar cerita dari mereka berdua tentunya membuat Laus menjadi sedikit bersimpati. Di sana Narcena bertanya kenapa Armia sebegitunya mau menyelamatkan Margulis dan juga Saberia. Armia pun mengatakan bahwa memang benar kalau Margulis dan juga Saberia ini adalah orang yang sangat buruk. Namun mau bagaimanapun mereka berdua tetap merupakan rekan satu partinya yang sangat berharga. Mendengar akan hal itu tentunya membuat Narcena menjadi sangat marah. Karena kenapa Armia tidak melakukan hal yang sama ketika Laus masih menjadi rekan satu partinya juga. Armia mengatakan bahwa waktu itu dia masih sangat ketakutan. Kalau waktu itu dia membela Laus, maka dikhawatirkan Margulis malah akan mengusir Armia sebagai gantinya. Ditambah lagi, ini juga merupakan parti pertamanya Armia sebagai seorang petualang. Makanya dia merasa sangat takut kalau sampai dikeluarkan dari partinya tersebut. Di sana Armia juga meminta maaf karena sudah menutup mata ketika Laus mendapatkan perlakuan yang sangat buruk. Mendengar akan hal itu, Laus pun mengatakan bahwa sedari awal dia sudah memaafkan mereka semua. Namun sayangnya Laus sudah membulatkan tekadnya untuk tidak bergabung lagi dengan party Sword of Lightning. Mendengar jawaban dari Laus tentunya membuat Armia menjadi sangat sedih. Tapi mau bagaimanapun tidak ada hal yang bisa dia lakukan untuk merubah keputusannya Laus tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba mereka kedatangan pemilik penginapan yang bernama Mary. Di sana Mary membawakan mereka banyak makanan untuk makan siang. Mary merasa khawatir ketika melihat Armia yang sangat kurus dan juga wajahnya yang sedikit pucat. Karena alasan itulah Mary pun memberikan banyak makanan agar dia bisa terlihat lebih sehat. Setelah pulang dari penginapan, Lyra pun diperkenalkan dengan anggota baru mereka yang bernama Geek. Namun sepertinya Lyra ini mengenali identitas asli dari Geek tersebut. Di mana ternyata nama aslinya Geek ini adalah Sik. Agak aneh juga kenapa dia menggunakan nama samaran yang sangat mirip dengan nama aslinya. Tapi di sana Sik masih bersikeras untuk menyembunyikan identitas aslinya dari Margulis dan yang lainnya. Karena itulah Lyra pun memutuskan untuk membiarkan Sik melakukan apapun yang dia mau. Untuk sekarang kita masih belum dijelaskan mengenai apa alasan Sik sampai menyamar seperti itu. Setelah selesai bersiap, mereka pun lalu berangkat untuk menghabisi Hydra yang sebelumnya. Namun sayangnya itu adalah akhir dari episode kali ini. Untuk kelanjutannya akan saya teruskan dalam video yang berikutnya.